Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Mulyati akan menjelaskan tentang real time polymerase chain reaction atau RT-PCR. Dimulai dengan pengertian. Real time PCR merupakan teknik berbasis PCR yang mengaplikasikan sequence DNA target sekaligus mengkuantifikasi konsentrasi DNA pada reaksi. Di sini pada gambar itu merupakan instrumen dari real time PCR. Di mana di sini di instrumennya itu terdapat yang namanya thermocycle yang menjalankan proses aplikasi DNA, dan yang kedua yaitu ada spektrofluorometer yang digunakan untuk mendeteksi kuantitas DNA pada sampel. RT-PCR memiliki prinsip kerja yaitu sama dengan PCR konvensional, namun untuk melihat proses aplikasi secara nyata, real time perlu menambahkan probe fluorescence atau penanda pada target sampel PCR, sehingga cahaya fluoresen dapat tertangkap oleh detektor yang terdapat pada mesin real time PCR. Oleh karena itu, jika jumlah salinan gen meningkat selama reaksi, fluoresensi juga akan meningkat, yang mana menunjukkan kemajuan pada reaksi VCR. Hasil reaksi VCR menggunakan mesin real-time VCR dilihat berupa kurva eksponensial pada software komputer, di mana kurva Y menunjukkan jumlah cahaya fluoresens yang tertangkap, sedangkan kurva X menunjukkan jumlah siklus VCR yang berlangsung. RT-PCR bekerja melalui proses VCR pada umumnya melalui 3 tahapan proses, sama seperti VCR, yaitu ada denaturasi, annealing, dan extension yang dijelaskan dalam beberapa siklus. Namun, RT-PCR dapat secara langsung menghitung jumlah sampel DNA yang tersintesis pada sampel dengan menghitung fluoresens dari probe yang disisipkan pada sampel. Selanjutnya ada komponen dari RT-PCR. Komponen RT-PCR ini sama dengan komponen dari VCR, yaitu ada DNA template, DNTP, primer, DNA polimerase. Akan tetapi yang membedakan komponen dari VCR sama RT-PCR yaitu adalah detektornya. Detektor akan terdeteksi pada spektrovolumeter dan mempersitasi penghitungan atau kuantifikasi jumlah DNA selama proses berlangsung. Terdapat 2 jenis detektor, yaitu ada non-spesifik sama spesifik. Yang non-spesifik yaitu termasuk dari CyberGreen, yaitu merupakan molekul berfluorens yang secara spesifik dapat melekat pada DNA yang mengakibatkan DNA berfluorens dan terbaca oleh spektrometer. Seiring proses, jumlah DNA yang tersintesis akan bertambah. CyberGreen yang melekat pada DNA ganda juga akan meningkatkan warna pada larutan sampel dan meningkatkan nilai absorpsi pada 497 nanometer. Untuk memperjelas dari penjelasan RT-PCR akan ditampilkan video berikut. Meski demikian, CyberGreen spesifik pada utai ganda DNA. Molekul ini tidak dapat secara spesifik melekat pada gen tertentu, sehingga alih-alih melekat pada gen target, CyberGreen akan melekat pada keseluruhan DNA.
dengan sekuen DNA atau gen lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan detektor spesifik yaitu probe detektif. Tuckman adalah salah satu detektor yang umum digunakan. Sekuen pendek yang spesifik terhadap gen tertentu akan dilekatkan dengan molekul fluorofor pada ujung 5' dan Quencher pada ujung 3'. Quencher adalah molekul yang dapat menghambat fluoresensi dari fluorofor karena Quencher menyerap semua fluoresens yang berasal dari fluorofor. Jadi, saat fluorofor dan Quencher terikat bersama pada sekuen pendek tersebut, tidak akan ada dua untai akan terbuka, lalu annealing, di mana sekuen detektor dan primer PCR akan mengenali dan berikatan secara spesifik pada sekuen. Lalu pada tahap elongasi, Tag DNA polimerase akan mulai menyintesis untai DNA baru. Saat polimerase mencapai molekul fluorofor pada probe, polimerase akan mendegradasi fluorofor sehingga fluorofor tidak akan terpengaruh lagi oleh Quencher. Quencher tidak akan menyerap fluoresensi dari fluorofor yang terdegradasi, sehingga fluorofor tersebut dapat memancarkan fluoresensi yang akan terbaca oleh detektor spektrofluorometer. Tuckman berbeda-beda bagi setiap fluorofor. Meski demikian, berikut adalah grafik absorbansi dari penggunaan satu jenis. Berikut adalah grafik absorbansi dari penggunaan satu jenis fluoresens. Sedangkan grafik ini menampilkan absorbansi pada beberapa jenis fluoresens di mana real-time PCR diterapkan pada beberapa gen sekaligus. Di mana absorbansi mulai melewati garis ambang.
dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.